Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Aditya Pratama dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan akronim 70. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai teori kritik sastra ekologi. Yang pertama yaitu ada pengertian kritik sastra. Kritik sastra adalah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik buruknya suatu karya secara objektif. Secara etimologis, istilah kritik sastra berasal dari kata Yunani yaitu krinein, yang berarti menghakimi, membanding, membimbing, dan juga krites yang berarti hakim atau orang yang memerlukan pertimbangan atau pengakuan, dan inilah yang menjadi kata dasar kritik. Secara KBBI, ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik manusia atau makhluk hidup dan alam sekitarnya. Dalam ilmu ekologi adalah membahas tentang hubungan timbal balik dari organisme-organisme atau kelompok organis di suatu lingkungan terhadap lingkungan itu sendiri. Dengan begitu, bisa diartikan bahwa kritik sastra adalah salah satu objek studi sastra untuk menganalisis, menafsirkan, dan menilai suatu karya sastra seperti buku, novel, biografi, dan lain-lain. Definisi kritik sastra menurut H.B. Jasin adalah pertimbangan baik dan buruknya suatu karya sastra yang disertai dengan alasan dan pendapat penulis kritik alias kritikus mengenai isi dari karya sastra yang dikritik. Selanjutnya, teori sastra ekologi. Ekologi sastra atau sering disebut sebagai ekokritik merupakan kritik sastra yang mempelajari hubungan lingkungan, alam, dan sastra. Ekologi juga dapat dimaknai sebagai kajian terhadap hubungan antara sastra beserta lingkungan fisik. Pada hakikatnya, sebuah karya sastra tidak lepas dari keadaan alam. Sastra merupakan sebuah konsep yang menyatu dalam kehidupan manusia yang selalu berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Menurut Herdianti, hampir setiap saat sebenarnya manusia itu bersastra. Dalam komunikasi sehari-hari, kadang-kadang manusia itu bersastra. Bahkan dengan diri sendiri pun ketika melakukan refleksi, manusia juga bersastra. Apalagi ketika manusia berbicara dengan kebutuhan aktualisasi diri, sastra harus ada. Munculnya ketertarikan lingkungan alam akan nyata pada karya sastra dapat menghadirkan kritik ekologi terhadap karya sastra itu sendiri. Hal ini kembali pada manusia yang digambarkan oleh pengarang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Karena pada faktanya, kerusakan-kerusakan lingkungan alam yang terjadi saat ini sangat membutuhkan kesadaran lebih dari manusia, yang sejatinya tidak akan terlepas dari lingkungan alam tanpa disadari bahwa alam telah menyediakan berbagai kebutuhan manusia itu sendiri. Pokok paling penting permasalahan lingkungan hidup ialah ikatan makhluk hidup, khususnya antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Kearifan lingkungan merupakan sebuah cara untuk membuat sadar bahwa manusia merupakan bagian dari alam. Selanjutnya adalah hubungan antara sastra dan ekologi. Teori sastra ekologi menghubungkan karya sastra dengan isu-isu lingkungan dan interaksi manusia dengan alam. Berikut adalah beberapa cara di mana teori ini mempengaruhi sastra. Yang pertama ada representasi alam. Karya sastra sering menggambarkan alam dan lingkungan. Penulis menggunakan deskripsi alam untuk menciptakan suasana, menggambarkan karakter, dan menyampaikan pesan. Contohnya dalam puisi alam yang sering digunakan sebagai metafora atau simbol. Yang kedua, kritik lingkungan. Teori ekologi sastra mengevaluasi bagaimana sastra
memandang isu lingkungan. Apakah sastra mengkritik eksploitasi alam, mengajak pada kesadaran lingkungan, atau mengabaikan isu-isu ini? Selanjutnya yang ketiga ada pengaruh lingkungan pada sastra. Lingkungan tempat penulis hidup mempengaruhi karyanya. Misalnya, seperti yang tinggal di daerah pedesaan mungkin memiliki pandangan berbeda tentang alam daripada penulis perkotaan. Yang terakhir ada kesadaran ekologis. Teori ini mendorong pembaca dan penulis untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Sastra dapat membangkitkan kesadaran tentang isu-isu seperti perubahan iklim, keberlanjutan, dan keberagaman hayati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.